Hi guys, my name is Ami. I'm good girl. Hi guys, my name is B. I'm good boy. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting. Saya Azmi Wijanti Rahab. Saat ini saya sedang berada di Sei Kepayang, yang merupakan sebuah kecamatan yang terdapat di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Di sini diperkirakan luas Sei Kepayang mencapai 235 km. Hai teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pola distribusi suatu tanaman. Sebelumnya, apa itu pola distribusi suatu tanaman? Pola distribusi suatu tanaman merupakan kehadiran ataupun penyebaran setiap organisme tanaman di suatu habitat tertentu. Di Sei Kepayang ini, tanaman yang pada umumnya dibudidayakan yaitu tanaman kelapa, kelapa sawit, pisang, tebu, dan pinang. Dalam video kali ini saya akan khusus membahas tentang tanaman kelapa. Tanaman yang sehari-hari kita kenal dengan nama kelapa memiliki nama latin yaitu Cocos nucifera, di mana tanaman kelapa ini telah dikenal masyarakat sejak zaman prasejarah yang diketahui tumbuh di daerah tropis. Usul tanaman kelapa itu sendiri diperkirakan berasal dari Amerika Selatan. Namun ada catatan yang lain yang mengatakan tanaman kelapa itu berasal dari pesisir Samudra Hindia, yaitu tepatnya di Asia Selatan, Asia bagian selatan, dan Malaysia. Namun dari literatur lain juga mengatakan tanaman kelapa itu berasal dari Filipina. Yang selanjutnya, tanaman kelapa itu menyebar melalui aliran sungai ataupun laut dan juga dibawa oleh para awak kapal yang singgah berlabuh dari suatu pantai ke pantai lainnya. Di Indonesia sendiri, tanaman kelapa umumnya dibudidayakan secara umum yaitu pada masa pemerintahan Jenderal Van Imhoff, yaitu sekitar pada tahun 1745 sampai dengan 1750, di mana dia menyarankan agar menanam 300 pohon kelapa pada setiap pemukiman penduduk. Tanaman kelapa ini sendiri merupakan tanaman perkebunan ataupun industri yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, di mana pada bagian seluruh tanaman kelapa dapat dimanfaatkan, mulai dari batangnya yang dapat digunakan sebagai papan ataupun bahan bangunan, dari daunnya yang dapat dimanfaatkan tulang daunnya sebagai lidi, dan lain-lain. Buahnya yang dapat dimanfaatkan seperti ini, serabutnya dapat dimanfaatkan, bisa diolah menjadi prakarya ataupun dapat diolah menjadi kokopit, ataupun cangkangnya sebagai arang, dapat diolah sebagai arang, dan daging buahnya yang dapat diolah sebagai santan, dan airnya sendiri jika kelapanya masih muda dapat dikonsumsi sebagai minuman. Berbicara tentang pola distribusi suatu tanaman, di lingkungan sekitar saya sendiri, tepatnya di sekitaran Kabupaten Batubara, Air Joman, Kisaran, Kabupaten Asahan, di Sei Kepayang ini sendiri, itu merupakan lahan rawa. Dia berada di daerah pesisir ataupun merupakan bagian dari lahan yang marginal. Tanaman yang paling cocok dibudidayakan adalah tanaman kelapa. Mengapa tanaman kelapa yang paling cocok dibudidayakan di sini? Semua itu kembali lagi menyangkut pada syarat tumbuh dari suatu tanaman, di mana syarat tumbuh dari tanaman kelapa suatu tanaman kelapa ialah tanaman kelapa menghendaki sinar matahari dengan lama penyinaran minimal 120 jam per bulan atau sekitar 2000 jam per tahun. Suhu juga sangat mempengaruhi tanaman kelapa, di mana tanaman kelapa itu menyukai atau suhu yang paling baik untuk pertumbuhan tanaman kelapa itu adalah sekitar 20 sampai 27 derajat Celcius. Di mana pada suhu yang lebih rendah tanaman kelapa kurang cocok untuk dibudidayakan. Oleh karena itu, tanaman kelapa hanya terdapat pada daerah tropis saja. Alasan lain kenapa tanaman kelapa lebih banyak dibudidayakan di daerah pesisir ataupun di rawa ini adalah
menyangkut ketinggian tempat, di mana ketinggian tempat paling optimum untuk pertumbuhan tanaman kelapa yaitu 0 sampai dengan 450 meter di atas permukaan laut. Pada ketinggian yang lebih besar dari 450 sampai dengan 1000 itu akan kurang baik untuk tanaman kelapa, di mana waktu pembungaannya akan lebih lama, produksinya akan lebih sedikit, dan kadar minyaknya akan lebih rendah. Tanaman kelapa ini juga menyukai kondisi yang lembab, di mana pada pH tanahnya dia menyukai pH yang paling optimum itu adalah pH berkisar antara 5,5 sampai 6,5. Pada pH di atas 7,5, tanaman kelapa akan sering ditemui mengalami defisiensi unsur hara, besi, dan mangan. Pada tanaman kelapa terdapat dua tipe, yaitu tipe genja dan tipe dalam. Di sei kepayang ini, tanaman yang dibudidayakan sejak dulu yaitu itu adalah tipe dalam. Tanaman kelapa tipe dalam itu sendiri memiliki ciri-ciri dia itu dapat tumbuh tingginya 20 sampai 25 meter. Cuman yang saya temui di daerah sini dia bakal mampu tumbuh mencapai 40 meter lebih. Dan umurnya biasanya rata-rata kelapa tipe dalam itu umurnya berkisar antara 80 hingga 90 tahun. Di sini diperkirakan tanaman kelapanya sudah mencapai 80 tahun lebih. Kalau pada tanaman kelapa tipe dalam itu dia akan mulai berbuah pada umur 7 sampai 10 tahun setelah tanam di lapangan. Pada umumnya di sini jarak tanaman kelapa itu adalah 6 sampai 10 meter. Pola sebaran tanaman kelapa adalah berpola spasial seragam mengikuti efektivitas jarak tanam. Di mana tipe distribusi tanaman kelapa itu adalah terputus ataupun discontinuous, yang terputus oleh aliran sungai, laut, gunung. Dari syarat tumbuh yang telah kita bahas tadi pada tanaman kelapa, itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa tanaman kelapa paling banyak dibudidayakan di daerah rawa. 영원할 순 없을 건지 비나봐요. 이 겨울도 끝이 나요. 보고 싶다, 보고 싶다, 보고 싶다, 보고 싶다. 조금만 기다리면 며칠 밤만 더 세우면 만나러 갈게, 데리러 갈게, 추운 겨울 끝을 지나 다시 봄날이 올 때까지, 꽃이 올 때까지 그곳에 좀 더 머물러줘. I'm Ami, I'm okay.